Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat video Wah, ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman game, di mana diminta untuk membuat suatu game dan konsepnya sehingga bisa dibuat sampai hasilnya. Nah, di sini kami membuat game berupa Fruit Game Quiz. Di sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari kami, yaitu Mukti, Karina, Yusuf, Yayu, dan Hendra. Oke, kita langsung saja ke story of game-nya. Akan dijelaskan oleh Mbak Karina. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Story of Game. Story of Game. Game ini merupakan game yang dibuat untuk melatih kepekaan anak usia dini dalam mengenal jenis buah-buahan, di mana anak akan diberikan 4 gambar dan satu nama atau sebaliknya. Satu gambar, 4 nama akan dibuat untuk pertanyaan dan pilihan. Alasan memilih mobile aplikasi adalah karena perkembangan dunia game saat ini lebih condong ke mobile aplikasi. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Monggo. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari Mbak Karina tentang gamenya. Nah, game ini dari yang penjelasannya tadi yaitu adalah game mobile apps di mana eh, pasti akan ada aset-asetnya. Nah, di sini aset-aset dalam permainan tebak gambar nama buah-buahan atau gambar buah itu berupa aset gambar bentuk vektor dari buah tersebut ya yang sudah disetujui oleh desainer game dan artis game tadi. Nah, kemudian juga ada background, aset gambar buah-buahan dan nama dan tombol-tombol yang akan digunakan. Nah, di sini ada beberapa contoh aset-aset yang telah dibuat nantinya akan digunakan dalam pembuatan game. Di sini ada gambar-gambar buah yang sudah dibuat, kemudian ada tombol untuk next ataupun pilihan. Kemudian di sini adalah kolom untuk nama buah. Di sini ada tempat untuk gambar buahnya. Nah, di sini koin ini sebagai apa ya kemenangan gitulah istilahnya nanti semisal jawabannya benar jadi dapat koin gitu. Nah, di sini ada backgroundnya seperti ini juga, ada dua yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya untuk goals dari aplikasi ini akan dijelaskan oleh Mas Indra, monggo. baik Mas Mukti, saya akan mempresentasikan lanjutannya dari Mas Mukti. Untuk yang goals, Orvis Gold, permainan ini ditunjukkan agar anak-anak dapat mengenal berbagai macam buah-buahan kepada mereka. Anak belajar mengenal nama buah dan kemudian lebih memudahkan pemahamannya. Our second goal menambahkan pengetahuan, menguji keterampilan dan mengembangkan kreativitas. Dengan mempermain ini, anak Anda akan dapat bermain dan belajar mengenal buah-buahan dengan cara yang lebih santai dan menyenangkan. Orchid Goal, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk memberikan pendidikan bagi anak usia dini yang terutama PAUD dan TK di sekolah. Dan dilanjutkan Mas Yusuf. Oke, saya akan melanjutkan presentasi yaitu question type. Picture question pada jenis pertanyaan permainan diberikan gambar dan diberikan 4 pilihan jawaban untuk nama tersebut. Name question pada pertanyaan jenis ini permainan diberikan nama buah dan diberikan 4 pilihan jawaban gambar. Oke, next. Ini adalah contoh dari tebak gambar buah, yaitu apel. Next, ini adalah tampilan dari mobil apps dari game tebak buah. Di yang atas muncul buah, nanti bawahnya ada pilihan.
jawabannya. Sekian dari presentasi saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Mukni. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari Mas Yusuf. Di sini yaitu adalah game asset cycle. Di sini ada 3 fase dalam pembuatan game ini. Jadi fase yang pertama itu adalah tahap untuk di mana programmer ataupun semua tim melakukan identifikasi kebutuhan permainan game. Jadi kami sudah melakukan fase ini, yaitu adalah mencari kebutuhan dari game ini. Kemudian yang kedua yaitu adalah fase recruitment phase, di mana merupakan tahapan ketika game akan dibangun atau dibuat. Di sini yaitu adalah pengadaan game ini tergantung kebutuhan dan rencana. Nah, di sini dalam rencana ini dikarenakan menggunakan mobile apps, jadi aset-asetnya disesuaikan untuk mobile apps. Nah, yang ketiga ini ketika aplikasinya selesai, di sini ada operation dan maintain fase. Nah, di mana tahap ini permainan digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan yang ditetapkan, di mana pada fase ini biasanya ada pembaruan, perbaikan, dan penggantian yang dilakukan secara berkesinambungan untuk game ini. Oke, lanjut. Nah, di sini apa saja yang kami lakukan untuk membangun aplikasi ini? Yang pertama yaitu adalah membuat atau merancang story gamenya, storyboardnya. Jadi gamenya ini akan berjalan seperti apa? Ini sudah kami lakukan. Kemudian yang kedua yaitu adalah mengaplikasikan atau membuat game software aplikasinya. Nah, di mana di sini kami sudah melakukan pembuatan aset dan pemilihan suaranya. Jadi aplikasi ini memiliki mungkin nanti ketika dipencet akan ada suara yang muncul kayak gitu, misalkan tombol klik gitu. Yang ketiga yaitu adalah memaksimalkan dari progres game yang ada, memodifikasi demikian rupa sehingga ketika finish tidak akan terjadi bug. Kemudian yang keempat yaitu adalah melakukan uji coba terhadap game ini, apakah sudah layak dipublikasikan, seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kami dari kelompok 5. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.